Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Kali ini ada informasi terbaru dari Rocky Gerung ya. Rocky Gerung diundang oleh rektor di Universitas Balikpapan ya. Dan kali ini diundang karena membahas IKN. Dan katanya di sini babak belur ya, dihabisi oleh rektor ini Uniba. Wah, kali ini opung membahasnya. Sebelum kita ke videonya, bantu subscribe dulu channel saya belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Isradi Zainal, seorang rektor dari Universitas Balikpapan, mengundang Rocky Gerung dalam diskusi mengenai pembangunan IKN. Pak, Bapak itu rektor loh Pak. Kenapa Bapak undang dosen biasa? Yang Bapak undang sama-sama rektor lah Pak. Ya paling tidak kalaupun berseberangan pemikirannya Pak, paling tidak imbang gitu loh. Ini kan jadi malu dia menghadapi Bapak. Apalagi dia bilang kemarin itu menyamakan antara pembangunan IKN dengan Menara Babel di Babilonia. Dan bahwasanya Tuhan tidak investasi kepada Menara Babel, makanya Menara Babel itu gagal. Enggak aja kawan ini. Itu kan sudah ngaco. Ngawur namanya. Yang namanya Menara Babel itu dibangun untuk kesombongan rajanya, bos. Nah, IKN itu dibangun untuk kebanggaan bangsanya. Untuk kebanggaan bangsa Indonesia. Dan tahu enggak kalian, untung saja Monas atau Monumen Nasional itu dibangun jauh hari sebelum si Rocky Gerung ini lahir. Iya juga ya. Kalau sempat dibangun pada masa sekarang, itu Rocky Gerung juga pasti komentar. Betul. Untuk apa dibangun Monumen Nasional? Untuk apa kita bangun Menara Babel di Indonesia? Untuk apa juga dibikin itu emas itu di atas menara? Emas itu kan tempatnya di tangan, di leher, dan di jari jemari. Komentar itu. Tapi dia nggak fair. Kenapa waktu Anies Baswedan membangun monumen bambu kau nggak komentar? Mana suaramu? Monumen bambu yang bentuknya itu nggak tahu yang kayak mana-mana itu loh. Iya, ya nggak fair kawan ini. Jadi Rocky Gerung ini mengomentari hal-hal yang bisa dikatakan hal-hal yang dangkal gitu loh. Baru setelah yang namanya Bapak Isradi ini memberikan pemaparan dari berbagai sudut pandang, baru lihat begini-begini dia. Gelisah dia, pengen kali cepat pulang ya kan. Tahu kayak gini aku ngambil tiket pulang sekarang hari ini ku ambil pula tiket besok pikirnya. Ya, Bapak Isradi itu sudah paham ya bagaimana cara menjawabmu, karena beberapa bulan yang lalu itu yang namanya yang namanya si Anies Baswedan itu sudah nanya duluan daripada kau. Dan dia pasti berpikir ya kan, pertanyaan ini nggak jauh-jauh beda sama si Anies kan begitu. Mirip ya. Yang pertama dari segi lingkungan hidup ya kan. Ya seringkali dikritisi bahwasanya pembangunan IKN itu merusak hutan. Padahal hutan yang ada di sekitar itu ada sekitar 6.000 hektar ya. Yang dipakai itu hanya sekitar 2.000. Dan yang dipakai 2.000 itu bukan hutan alami yang masih lengkap monyetnya, yang masih lengkap gajah sama harimaunya. Bukan ya. Tapi yang dipakai itu sebagian besar itu bekas hutan tanaman industri, di mana pernah panen 6 bulan sekali. Gitu dia. Dan dikatakan pembangunan IKN itu merusak lingkungan hidup. Justru pembangunan IKN itu memperbaiki lingkungan hidup. Kenapa? Karena sebelum ada IKN di situ itu marak yang namanya tambang ilegal. Ngerti? Cerdas kita. Jadi jangan cuma berpikir bahwasanya itu isi kepala doang. Gali informasi, bos. Kalau perlu terjun ke lapangan. Sedangkan Bapak Israeli sendiri katakan, saya orang yang lebih tahu IKN. Setiap minggu saya pergi ke sana. Mau kau lawan orang yang punya rumah? Kalau dianalogikan, Pak, toilet Bapak di sebelah ada di depan kan? Kok di depan, Pak? Di belakang, Pak. Loh, tapi Pak, toilet Bapak itu di depan.
Kok Bapak ngotot di depan, saya yang punya rumah kok Pak. Jadi seperti itulah. Ya nggak bisa ngotot kalau untuk siapa ini, si Rocky Gerung ini. Ya, jadi itu dia. Jadi semenjak ada IKN, tambang ilegal itu menjadi makin hari makin sedikit, makin hari makin sedikit. Gitu loh. Jadi jangan salah persepsi. Itu kalau otak sudah kotor ya kotor aja. Dari segi dunia usaha dan dunia industri ya, IKN ini sejak 2022 sampai sekarang itu sudah menyerap sekitar 10.000 tenaga kerja, dan tenaga kerjanya bukan dari lokal tapi dari Pulau Jawa dan dari Sumatera. Ngerti? Coba sensus dulu Rocky, tetanggamu kiri kanan ada nggak yang kerja di sana? Gitu loh, kok data dulu itu bah. Itu dia. Baru yang kedua, ya kan, mengenai bahan material. Bahan material kan nggak mungkin diimpor, ya kan? Emang gula pasir ada mungkin diimpor untuk barang-barang tertentu, tapi kalau untuk material-material primer ya, itu pasti mereka ambil dari Pulau Sulawesi, dari Pulau Nusa Tenggara, Pulau Kalimantan dan lain sebagainya, gitu loh. Jadi nggak usah khawatir lah. Yang tersejahterakan juga itu sudah pasti perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia ini, terkhususnya di Kalimantan sekitarnya ya. Kenapa aku katakan seperti itu? Masuk kita ke masalah alat berat dan juga perlengkapan kerja. Otomatis yang dilakukan walaupun ada perusahaan asing itu hanya bersifat pendanaan, tapi untuk operasionalnya sudah dipastikan itu perusahaan-perusahaan lokal, dan yang menikmati adalah perusahaan lokal. Untuk apa? Untuk menggaji karyawan untuk yang bekerja di sana. Gitu loh. Jadi jangan pernah kalian itu berpikir bahwasanya IKN itu nggak ada dampaknya bagi ekonomi. Sekarang belum jadi sudah ada dampaknya. Belum jadi itu barang udah ada dampaknya, ada efek positifnya. Baru yang ketiga, Rocky Gerung mengatakan bahwasanya proyek IKN ini adalah proyek yang akan gagal. Dari mana kau tahu? Ada rupanya kau nyumbang. Ada udah berapa sumbanganmu sama IKN? Dana yang akan digelontorkan itu sekitar 446 triliun sampai selesai 2045. Nah, sampai sekarang dana yang terpakai masih 76 triliun. Masih banyak. Nggak akan gagal, itu masih banyak. Nah, kalian melihat kan selama ini perkembangan kok begitu-begitu aja progresnya. Emang kalian mau bangun kontrakan? Itu yang dibangun itu ibu kota negara bro, nggak bisa 1 hari 2 hari selesai. Ada fase-fasenya, ya kan? Sekian tahun dibangun dulu yang namanya kantor pemerintahan, setelah itu dibangun dengan pusat perbelanjaan, setelah itu dibangun lagi fase berikutnya sekian tahun itu apa namanya sarana pendidikan dan segala macamnya. Begitu cerdas kita. Iya, tahu kalian Trans Sumatera itu dibangun dengan dana lebih dari 500 triliun. Ini nggak nyampe. Jadi dari segi sudut pandang manapun ya, Rocky Gerung berusaha untuk mengkritisi IKN, gagal total. Iyalah, iya kan? Ya, dosen biasa mau ngelawan rektor mana bisa. Rektor itu udah pilihan itu. Dia itu rektor di Universitas Balikpapan itu sudah 3 tahun, biar tahu kau. Udah 3 tahun. Jadi dia itu memberikan jawaban itu bukan cuma berdasarkan apa yang di kepala, tapi fakta di lapangan. Karena apa? Dikatakan dia sekali seminggu dia kontrol terus itu. Kau udah berapa kali rupanya ke IKN? Kutanya dulu kau. Udah berapa kali kau dalam 1 tahun ini? Nggak usah sok-sok tahu lah, ya kan? Jadi itu dia. Memang kalau kukatakan ini satu langkah yang luar biasa cerdas ini dari pemerintah. Ya, karena apa? Pemerintah melihat bahwasanya masyarakat ini terbagi 2. Ada yang mendukung IKN, ada yang kritis terhadap IKN. Nah, pemikiran kritis terhadap IKN ini diwakili yang namanya Rocky Gerung. Kebetulan muncungnya itu muncung panas. Jadi yang perlu dibungkam itu nggak perlu sekian juta orang, cukup yang satu muncung ini. Gitu loh. Nah, terbukti kan?
Diam 1000 bahasa kan? Nggak ada bisa jawab kan? Gitu. Jadi cerdas kita. Jangan kita itu berpikiran bahwasanya negara ini akan berbuat segala sesuatu yang merugikan masyarakat. Kecuali kalau ada uangmu di situ investasi, yalah. Oke lah dulu ya. Itu pemaparanku mengenai apa yang menjadi bahasan antar Rocky Gerung dan juga Rektor Universitas Balikpapan ya. Nanti di ujung video aku akan tampilkan sedikit cuplikan videonya. Salam sehat, salam perbelak, NKRI harga mati. Itu yang saya puji dari Universitas Balikpapan, bahwa mengundang saya untuk bertengkar. Itu soalnya tuh. Soal tadi teologi tadi, ada contoh paling besar tuh. Menara Babel itu, the Tower of Babel di Babilonia itu adalah penanda untuk menghidupkan semacam itu, kan semacam IKN dari kerajaan Babel itu, Babilonia. Menara Babel berantakan akhirnya. Kenapa? Karena Yahweh, Tuhan, tidak mau berinvestasi di kedunguan Babilonia. Saya kira Pak Rektor perlu merespon ini. Apa yang menjadi kekhawatiran Pak Rocky ini sebenarnya membuat kita waspada. Nah, sebagai kenapa kami undang beliau, karena memang apa yang disampaikan itu umumnya benar ya. Hanya saja mesti dikaji lebih dalam. Nah, memang saya sependapat Pak Randy juga bahwa seandainya Pak Presiden Jokowi memberi kesempatan kepada putra-putri Kalimantan untuk kepala otorita, apakah saya atau Pak Randy, insya Allah semua bisa diatasi. Ya kan? Satu hal yang mau sampaikan, ini memang diantara semua yang sensitif adalah masalah lingkungan. Ya, tadi saya sempat menyatakan bahwa IKN itu memperbaiki lingkungan. Ini diksi istilah desainer, tapi saya bisa bertanggungjawabkan. Bapak Ibu sekalian, di Kalimantan Timur itu salah satu yang terkenal adalah tambang liar. Tambang liar banyak sekali. Karena kenapa? Pengusaha-pengusaha bisa bebas ke sana, tapi mungkin pengamanan atau masyarakat umum susah karena transportasi untuk mencapai itu kurang. Saya kasih contoh kasus IKN. IKN dulunya itu tambang liar banyak. Tambang liar akan semakin banyak seandainya IKN tidak ada. Nah, sekarang dengan ada IKN, tambang liar yang ada diperbaiki, tambang liar yang ada tidak bertambah, dan itu ada komitmen. Komitmennya itu tadi saya sampaikan mentawil. Kemudian saya nyatakan lagi, IKN ini Pak, ini jangan kita membayangkan, banyak profesor Amerika yang beranggapan bahwa IKN itu hutan primer. IKN itu 180.000 hektar hutan tanaman industri. Hutan tanaman industri yang dipakai sekarang sekitar 50.000 hektar. Nah, hutan tanaman industri itu biasa dipanen sekali 6 bulan. Dan itu sudah bukan hutan dalam arti sesungguhnya. Ya kan? Jangan pernah takut Bung Rocky, insya Allah semasa Bung Rocky bersama Uniba mengawal IKN, insya Allah lingkungan tidak akan dirusak di sana. Itu kami punya komitmen. Langkah kami apa? Ada beberapa langkah kami. Baru-baru, Kaltim adalah salah satunya daerah di Indonesia yang menerima kompensasi karbon hingga 2,5 triliun. Uniba bekerja sama Universitas Brunei Darussalam, Universitas Sarawak Malaysia, dan universitas yang ada di Kalimantan komit untuk itu. Kemarin kami semacam Zoom untuk bikin penelitian satu terkait bagaimana mempertahankan karbon itu bagi Kaltim. Bagaimana mempertahankan Kaltim itu sebagai lung of the world. Hutannya. Jadi bukan lagi Uniba, bukan lagi hanya Uniba wakil Indonesia. Minggu lalu kami MOU dengan Kepala Otorita IKN. Dia pesankan, tolong Pak Is bagaimana ke depan supaya kita bekerja sama dengan yang di luar. Saya bilang sudah Pak, di Uniba itu sudah lakukan. Bahkan kami, ini salah satu Uniba jadi panelis internasional di Belanda, di Amsterdam. Kita berangkat ke sana tanggal 21 Juli. Untuk bicara apa? Forest di Kalimantan. Kita meyakinkan bahwa itu tidak. Meski demikian, Pak konsep IKN benar, tapi kadang-kadang dalam aplikasinya yang kurang pas. Nah, Uniba dan Rocky Gerung ini akan mengawasi, dan saya yakin kalau Pak Rocky Gerung dengan Uniba mengawasi, insya Allah
Kami berkomitmen, kami itu di awal-awal ada orang ditanya sama orang bagaimana meyakinkan IKN itu bisa dibangun di sana, khususnya konstruksi. Saya jamin, saya Ketua Persatuan Insinyur Indonesia waktu itu. Hanya saja mungkin ini yang perlu perbedaannya dengan pengamat lain. Kalau saya Pak, kalau di IKN, kalau tidak ke sana dalam 1 minggu itu sakit kepala. Kami di sana tiap minggu. Ya kan? Dan kami adalah salah seorang di Indonesia yang paling intens. Kami juga ini saya melapor sama Bung Rocky Gerung nih. Saya ini Bung Rocky, orang Kaltim yang pernah ikut lomba. Jadi ada semacam lomba untuk jadi deputi eselon 1. Dari 120-an peserta ada 3 besar dan yang tertinggi nilainya saya. Orang bilang akan diangkat sama presiden. Ternyata nyatanya tidak. Meskipun saya siang malam membela IKN Bung Rocky. Tapi itu mungkin takdirnya lain. Saya Ya, ini harusnya melawan aja. sekarang. Nah, kawan saya terkait ekoteologi, waktu IKN saya 1 Juni sampai 2022 itu adalah tim ahli tim transisi IKN. Apa yang saya nyatakan? Saya bilang kalau saya punya wewenang, ada 3 yang pertama saya selesaikan tanahnya, ya kan? Jamin mereka masa depannya itu selesai kalau jamin. Saya pernah bilang semua anak-anaknya yang terdampak di IKN dia punya tanah itu mesti dijamin beasiswanya. Kalau misalnya ada masyarakat adat di kawasan yang ramai itu tetap ada, tidak apa-apa karena di dunia internasional itu kota tua itu lazim. Sepanjang itu betul-betul ada sejarahnya, ya kan. Yang ketiga udara itu debu dipastikan itu aman. Kemudian saya melihat ini sampai hari ini mudah-mudahan itu tetap konsisten bahwa kita akan membangun urban area cuma 25%, hutan 75%. Nah, sebagai bayangan kita jangan pernah membayangkan hutan di IKN itu adalah hutan dalam arti sesungguhnya. Jadi hutan dalam arti sesungguhnya sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu sudah jadi hutan tanaman industri. Nah, dengan demikian kami Uniba kemudian Universitas di Pantan insya Allah akan tetap menjadikan itu tetap lang outwall, tetap hutan terjaga, akan tetapi kami tidak bisa apa-apa tanpa di backup Bung Rocky. Itulah alasan kenapa Bung Rocky selalu kami undang ke sini. Saya tutup ya. Oke, ini doa yang bagus tuh. Saya aminkan itu. Tetapi ada data menunjukkan bahwa pemanasan global hari ini Indonesia penyumbang situ kayak poin itu. Jadi coba pikiran itu. Oh gitu ya, Opung membahas tentang Rocky Gerung yang habis dijawab terdiam ya oleh rektor di Universitas Balikpapan. Wah, gimana menurut kalian ya? Ya itu tentang IKN juga informasi yang dibilang Opung ya. Wah, informasi baru juga kita tahu ya kalau IKN itu pembangunannya malah membaguskan lingkungannya. Biasanya banyak tambang-tambang ilegal gitu ya. Wah, keren-keren. Oke, itu sekian video dari saya. Semoga kalian suka dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Wah.